Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marlem Francisca Metkono, NIM 22011400095. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas D semester 3. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman dari kelompok 3, yaitu esensi kurikulum IPS SD berdasarkan KTSP 2006, kelas 5 dan kelas 6. Baik, di poin pertama ini kita akan bersama-sama membahas tentang identifikasi peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam KTSP 2006, kelas 5 dan kelas 6. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006 menegaskan bahwa melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratif dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai, serta mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, generalisasi nilai, sikap, kemampuan analisis, dan keterampilan intelektual personal yang berkaitan dengan isu sosial. Keterkaitan antara peristiwa dan fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran IPS ini adalah karena salah satu tujuan pembelajaran IPS di SD itu menghasilkan siswa yang percaya diri dalam melakukan perannya sebagai makhluk sosial di dalam masyarakat. Dalam menentukan konteks atau isi bahan ajar tersebut, sebagai seorang guru, keterampilan dalam mengelola suatu peristiwa menjadi suatu generalisasi yang siap disampaikan kepada siswa sangat dibutuhkan, karena tidak semua fakta-fakta yang terkandung di dalam peristiwa tersebut layak dan berkaitan dengan kurikulum IPS SD tahun 2006. Baik, dalam topik kedua ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dan sikap serta keterampilan intelektual atau analisis personal dan sosial pada pembelajaran IPS tahun 2006 kelas 5 dan kelas 6. Yang pertama itu ada nilai dan sikap dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas 5 dan kelas 6. Pandangan-pandangan tentang nilai dan pendidikan nilai di atas perlu dipertimbangkan dalam aktivitas belajar siswa. Kaitannya dengan pendidikan IPS, para siswa diharapkan mampu memilih mana nilai positif dan mana nilai negatif. Bahkan di kemudian hari mereka dapat berkontribusi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat itu sendiri sesuai dengan tatanan sistem nilai budaya. Ada 3 penjelasan singkat terkait tumbuhnya kesadaran nilai dari Colbrand. Yang pertama itu tingkat prekonfesional, di mana pada tahap 1, kepatuhan anak bukan atas dasar hormat terhadap peraturan norma tersebut yang mendasarinya, melainkan karena anak takut kena hukuman. Yang tahap kedua itu penalaran anak beranggapan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua itu tingkat konvensional, di mana pada tahap yang ketiga penalaran anak beranggapan bahwa tingkah laku yang baik adalah yang menyenangkan atau membantu orang lain dan mendapatkan persetujuan dari mereka agar menjadi anak yang manis. Yang pada tahap keempat, tahap orientasi hukum dan ketertiban, di mana bertindak moral berdasarkan rasa hormat kepada pemegang otoritas seperti pemerintah, atasan atau penguasa, serta peraturan-peraturan yang sudah pasti dan berusaha memelihara ketertiban masyarakat. Yang ketiga, tingkat pasca konvensional, di mana otonomi berprinsip. Yang pada tahap kelima, tahap orientasi kontak sosial yang mendasarkan hukum, telah tumbuh pandangan rasional, legilistik, serta menghargai kepentingan umum. Pada tahap keenam, tahap orientasi etika universal, di mana berbuat baik karena mengikuti suara hati nurani sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang dilihatnya. Pada poin ketiga ini kita akan membahas tentang contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai sikap dan keterampilan dalam konteks pendidikan IPS SD tahun 2006 kelas 5 dan kelas 6.
Peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, serta nilai sikap dan keterampilan itu tidak dapat dipisahkan, karena memang semua aspek tersebut berkaitan dalam struktur pendidikan IPS. Dalam pengembangan kurikulum di kelas, guru harus memperhatikan hal ini. Jika perlu kaitan tersebut dalam kegiatan belajar mengajar, maka proses belajar mengajar yang kita kelola akan menjadi verbalistik. Sasaran tujuan pencapaian hasil belajar akan terhenti pada aspek pengetahuan saja, dan hal itu pun bukan tujuan dari pendidikan IPS. Pengembangan kurikulum yang melaksanakan prinsip tersebut di atas selanjutnya akan terlihat dan dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Di dalam praktek KBM lah yang sesungguhnya kenyataan adanya keterkaitan antara fakta, konsep, generalisasi, nilai sikap, dan keterampilan itu akan tampak. Jadi, salah satu contoh KBM yang dapat menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai sikap, dan keterampilan siswa. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.